Hai teman-teman, kita ketemu lagi pada video pendek tentang penyakit autoimun yang disebut multiple sclerosis atau disingkat dengan MS. Kita udah lanjutkan tentang pengobatan. Pengobatan bertujuan untuk menangani gejala multiple sclerosis sekaligus mencegah kekambuhan penyakit. Pengobatan multiple sclerosis berbeda-beda tergantung pada keparahan gejalanya. Pengobatan itu meliputi pengobatan untuk meredakan gejala multiple sclerosis. Jadi ini obat untuk meredakan gejalanya saja. Beberapa bentuk pengobatan yang dapat diberikan oleh dokter untuk meredakan gejala multiple sclerosis adalah kortikosteroid seperti prednison atau metilprednisolon untuk mengurangi peradangan saraf akibat multiple sclerosis. Selain itu, untuk mengurangi kaku pada otot, dokter dapat memberikan obat pelemas otot seperti baclofen dan tisanidin serta obat metilpenidat dan obat antidepresan untuk mengurangi rasa lelah. Fisioterapi diberikan, terapi fisik dan terapi okupasi dilakukan untuk meningkatkan kekuatan fisik pada penderita MS. Hal ini akan memudahkan penderita MS menjalani aktivitas kesehariannya. Plasmaferesis. Dokter akan membuang plasma. Ini adalah suatu alat. Alatnya adalah ini. Plasmaferesis ya. Alatnya adalah ini. Jadi plasma darah yang ada di dalam tubuh pasien dibuang menggunakan alat ini, plasmaferesis. Kemudian diganti dengan plasma yang dimasukkan melalui infus. Jadi ini adalah obat untuk meredahkan gejalanya. Jadi gejala-gejalanya jangan sampai muncul, maka pasien diterapi dengan obat-obat dan fisioterapi serta plasmaferesis serta infus albumin. Nah, ini albuminnya. Kemudian pengobatan untuk mencegah kekambuhan penyakit multiple sclerosis. Pengobatan ini dilakukan untuk menangani multiple sclerosis yang kambuh. Dokter dapat memberikan suntikan interferon beta untuk mengurangi frekuensi dan keparahan dari kambuhnya multiple sclerosis. Ini adalah interferon beta. Sama, isinya sama, tapi mereknya berbeda. Selain memberikan beta interferon, ada obat lain yang juga dapat digunakan untuk mengurangi kekambuhan multiple sclerosis, yaitu fingolimod. Obat ini diminum sekali sehari. Beberapa penderita multiple sclerosis yang hanya mengalami gejala ringan tidak perlu mendapat pengobatan khusus. Namun, perlu diketahui bahwa sebenarnya belum ada obat yang dapat menyembuhkan multiple sclerosis. Nah, terus bagaimana komplikasinya? Apa saja? Multiple sclerosis dapat menimbulkan beberapa komplikasi. Antara lain depresi, kemudian deep vein thrombosis, jadi pembekuan darah pada pembuluh darah.
epilepsi, kejang. Epilepsi. Kemudian kelumpuhan. Ini komplikasinya. Jadi penting apabila ada penderita multiple sclerosis, maka harap dianjurkan untuk segera diterapi. Walaupun obatnya belum ditemukan secara pasti. Namun obat-obat ini dapat mencegah jangan sampai multiple sclerosis menjadi lebih parah. Seperti ini, bahkan bisa menimbulkan komplikasi. Lantas apakah bisa dicegah? Nah, ini ternyata penelitian menunjukkan bahwa resiko multiple sclerosis dapat dikurangi dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan vitamin D. Lakukan juga pemeriksaan kesehatan rutin ke dokter untuk mendeteksi dini penyakit multiple sclerosis, terutama ketika Anda memiliki anggota keluarga yang menderita multiple sclerosis dan pernah atau sedang menderita penyakit mononukleosis atau penyakit tiroid atau diabetes tipe 1, bukan tipe 2, diabetes tipe 1 atau radang usus. Bila Anda seorang perokok, maka berhentilah merokok. Karena selain mengandung banyak racun, rokok juga merupakan salah satu faktor risiko terjadinya multiple sclerosis. Maka berhentilah merokok. Rajin minum obat. Apa saja gaya hidup yang mesti dirubah apabila penderita mengalami terkena multiple sclerosis? Gaya hidup dan pengobatan rumahan ini mungkin dapat membantu mengatasi multiple sclerosis. Pertama, olahraga. Jika Anda menderita MS ringan atau sedang, olahraga teratur mampu membantu meningkatkan kekuatan bentuk otot, keseimbangan, dan koordinasi. Berenang atau olahraga air lainnya merupakan pilihan bagus bila tidak tahan panas. Jenis olahraga ringan sampai sedang lainnya disarankan bagi penderita MS, termasuk jalan kaki, peregangan aerobik berdampak rendah, bersepeda statis, yoga, dan tai chi. Kedua, makan makanan yang seimbang. Hasil dari penelitian menyarankan diet rendah lemak jenuh namun tinggi asam lemak omega 3, misalnya pada minyak zaitun dan ikan, yang mungkin bermanfaat. Studi mengungkapkan bahwa vitamin D berpotensi bermanfaat. Ketiga, mengelola stres. Setiap orang tidak mungkin terhindar dari stres. Bagi seseorang yang tidak terkena dampak stres adalah orang yang pandai mengelola stres yang dialami. Oleh sebab itu, kelolalah stres yang Anda alami. Stres mungkin memicu atau memperburuk tanda dan gejala. Yoga, tai chi, pijat, meditasi, atau menarik nafas dalam-dalam mungkin membantu. Nah, topik lain masih menyangkut penyakit autoimun dapat dilihat pada video pendek episode ke-9. Bila mana Anda belum subscribe
maka Anda sebaiknya subscribe supaya mendapatkan notifikasi lebih dulu bila mana ada video baru yang diupload. Terima kasih.